Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar Alkitab lagi. Mumpung kita masih hidup, kita belajar Alkitab. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa baca Alkitab lagi atau belajar Alkitab lagi. Mumpung masih hidup, kita belajar Alkitab. Ini sangat penting karena Alkitab ini yang bisa membawa kita ke sorga. Pendeta, hamba Tuhan, atau saya nggak bisa bawa saudara ke sorga. Yang bisa membawa saudara ke sorga Alkitab. Makanya kita belajar Alkitab. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang iman. Sepele, tapi penting. Ya, karena Tuhan datang ke dunia mencari orang yang beriman. Nanti Tuhan Yesus datang lagi nih ke dunia. Dia mencari orang yang beriman. Tuhan nggak mencari orang Kristen. Tuhan nggak mencari orang yang percaya Yesus. Tuhan tidak mencari hamba Tuhan. Tuhan mencari orang yang beriman. Kalau saudara baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Jadi Tuhan mencari orang yang beriman, bukan orang Kristen. Ya, ini sangat penting ya. Iman itu adalah kendaraan kita menuju ke surga. Seperti kayak mobil lah ya. Mobil itu seperti mobil lah. Iman itu seperti mobil. Kendaraan kita untuk kita masuk surga. Hanya satu-satunya yang bisa masuk ke surga. Hanya orang yang beriman. Kalau saudara baca di dalam Ibrani ya. Ini kenapa saya berbicara tentang iman. Karena iman ini adalah dasar untuk kita bisa masuk surga ya. Kita baca di dalam Ibrani pertama, ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Ini adalah dasar kita untuk kita masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat pertama sampai 40, ini adalah orang-orang yang punya iman. Salah satunya Abraham. Abraham itu punya iman, saudara yang kekasih. Karena dia punya iman, itulah yang dia bisa masuk surga. Saudara yang kekasih, ada 4 jenis macam orang Kristen, ya. Ini menyangkut tentang iman. Saudara harus tahu, ada 4 jenis macam orang Kristen di muka bumi ini. Satu, orang Kristen yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Dia nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Yang pertama. Yang kedua, orang Kristen imannya sebiji sawi. Ada orang Kristen imannya hanya sebiji sawi kecil. Dia punya imannya dikit lah, kasar ngomongnya. Yang ketiga, orang iman yang besar. Ya, iman itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, iman yang besar itu iman yang bertumbuh. Ya. Atau iman yang hidup. Yang tadinya kecil, karena dia hidup, maka menjadi besar. Itu namanya iman yang bertumbuh atau imannya hidup. Yang keempat, orang Kristen yang imannya mati. Jadi iman itu seperti pohon atau seperti bibit. Ya. Dia hidup. Iman itu hidup. Iman itu hidup, saudara yang kekasih. Tapi dia bisa mati kalau kita nggak tahu cara merawat iman itu. Seperti saudara nanam pohon ya. Dari bibit sampai dia berbuah. Nah, itu perlu perawatan, saudara yang kekasih. Nggak asal saudara nanam pohon, saudara tinggalin, mati dia. Jadi, saudara perlu ngerti masalah ini. Dari iman itu seperti bibit pohon yang hidup. Jadi ada 4 jenis macam orang Kristen ya. Saya ulangin lagi.
Orang Kristen, satu orang Kristen yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Biasanya orang Kristen seperti ini belagu, nggak ngerti firman Tuhan, tapi sok ngerti. Itu orang yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Yang kedua, orang imannya sebiji sawi. Yang ketiga, orang Kristen yang imannya bertumbuh atau imannya besar. Yang keempat, orang Kristen yang imannya mati. Saya ingin bahas keempat ini. Kenapa orang Kristen ini nggak punya iman, tapi merasa punya iman? Dia dengar firman Tuhan, tapi nggak punya iman. Ya, saudara, ini penting nggak? Penting. Keempat orang Kristen ini hanya dua yang masuk surga, yaitu orang Kristen yang imannya sebiji sawi dan orang Kristen yang imannya besar atau imannya hidup. Hanya dua orang ini yang bisa masuk surga. Sedangkan orang yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman, dia nggak bisa masuk surga. Atau dia punya iman, tapi imannya mati, dia nggak bisa masuk surga juga. Makanya saudara yang kekasih, belajarlah Alkitab supaya saudara ngerti. Ini penting, karena ini menyangkut hidup kita setelah kita mati. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara nanti meninggal nih, entah hari ini, entah besok, entah nanti malam, kalau saudara mati, saudara mau tinggal di mana? Kalau saudara ingin tinggal di sorga, maka saudara harus memiliki iman sebiji sawi atau imannya hidup. Ya, ini penting. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menjelaskan masalah ini. Kenapa orang Kristen gak punya iman tapi merasa punya iman? Banyak. Ciri-ciri orang yang gak punya iman tapi merasa punya iman, itu dia gak ngerti Alkitab. Belas sama sekali gak ngerti Alkitab. Tapi dia merasa punya iman. Ini yang namanya orang Kristen gak punya iman tapi merasa punya iman. Ciri-cirinya gak ngerti Alkitab. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang yang gak mengenal Tuhan, dia gak punya iman. Itu masalahnya. Orang Kristen kan umat Tuhan. Kenapa dia binasa? Karena nggak kenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Sudahkah saudara mengerti Alkitab dengan benar? Kalau saudara sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, nggak kenal Alkitab, itu ada masalah. Ya, sudah berapa kali saudara mendengar khotbah pendeta? Sekali? 10 kali? 100 kali? 1000 kali? Kalau orang Kristen sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, pasti dia sudah jutaan kali mendengar khotbah. Betul nggak? Udah ribuan lah ya, jutaan kebanyakan. Sudah ribuan kali mendengar khotbah tapi nggak ngerti Alkitab. Itu orang Kristen yang nggak punya iman tapi merasa punya iman. Dia taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Firman Tuhan yang lain nggak tahu. Itu yang namanya nggak punya iman tapi merasa punya iman. Kenapa bisa begitu? Karena mendengar khotbah yang salah. Kalau saudara mendengar khotbah yang salah, saudara nggak menghasilkan iman. Saudara baca aja di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 ya, saya bacakan ya. Ini dasarnya kenapa orang Kristen nggak punya iman tapi merasa punya iman. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15 saya bacakan. Bentar, salah lihat saya. 2 Petrus ya. Nah, ini dia. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Nih. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Oleh karena mereka meninggalkan kebenaran Tuhan. Pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, kalau dia berkhotbah, dia nggak menghasilkan iman.
Karena dia sudah keluar dari kebenaran Tuhan. Itu berarti khotbahnya salah. Yang namanya keluar dari kebenaran Tuhan itu artinya apa? Khotbahnya salah. Dia nggak mengikuti khotbah sesuai Alkitab. Ini yang membuat orang Kristen nggak punya iman tapi merasa punya iman. Dia dengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhannya yang salah. Saudara kalau baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ke 9, di situ dikatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Jadi kalau kita mendengar khotbah yang salah atau Injil yang lain, saudara nggak menghasilkan iman. Saudara menghasilkan kutuk. Makanya untuk mendengar khotbah itu harus jeli. Ini khotbahnya benar nggak ini? Ini khotbahnya sesuai dengan Alkitab nggak? Kalau khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, maka nggak menghasilkan iman. Menghasilkan kutuk. Jadi penting kita belajar Alkitab nih. Saudara yang kekasih, apakah ada orang yang memberitakan Injil lain? Ada. Karena sudah ditulis di dalam Alkitab. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Jadi pendeta-pendeta yang khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, jemaatnya nggak menghasilkan iman. Tapi menghasilkan kutuk. Itu makanya saudara yang kekasih, banyak orang Kristen nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Karena apa? Mendengar pendeta khotbahnya salah. Karena dia keluar dari ajaran Tuhan. Apakah ada pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan? Banyak. Firman Tuhan mengatakan A, dia khotbahnya B. Itu yang membuat orang Kristen nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Setahun, 2 tahun? Apakah saudara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan? Saya pernah tanya sama hamba-hamba Tuhan. 100 hamba Tuhan lebih saya tanya. Saya tanya tentang dosa. Saudara kenal dosa, tahu dosa nggak? Nggak ada yang jawab. Nggak semua hamba Tuhan tuh tahu arti kata dosa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Ciri-ciri hamba Tuhan yang nggak punya firman Tuhan, yang khotbahnya salah, dia berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Ini yang membuat orang Kristen nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Karena mendengar pendeta khotbahnya salah. Ya, yang pertama. Yang kedua, iman sebiji sawi. Apakah ada orang punya iman sebiji sawi? Ada, dicatat di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Ini adalah iman yang sebiji sawi. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Di sini dikatakan, apabila kamu punya iman sebiji sawi, kamu bisa pindahkan gunung. Jadi iman itu walaupun kecil, sebiji sawi itu kayak seperti apa ya? Seperti beras ya, lebih kecil lagi ya. Itu iman sebiji sawi. Kecil imannya. Kecil. Tapi kecil ini bisa memindahkan gunung. Berarti iman itu sangat berharga, saudara yang kekasih. Iman itu bisa memindahkan gunung. Sekalipun saudara punya iman sebiji sawi, saudara bisa pindahkan gunung. Ini artinya apa? Kalau saudara punya iman sebiji sawi, maka saudara bisa pindah dari dunia ke surga. Itu maksudnya. Kalau saudara punya iman sebiji sawi, saudara akan bisa tinggal di surga kalau saudara mati. Saudara pindah dari dunia ini, bisa pindah ke surga. Hebat ya iman itu ya. Apakah ada orang yang punya iman sebiji sawi? Ada. Komplit Alkitab ini menjelaskan. Orang yang punya iman sebiji sawi, kalau dia mati, tinggal di Firdaus. Kita baca di dalam Lukas
Ini adalah orang yang punya imannya kecil. Tapi dia bisa tinggal di surga. Lukas 23 ayat 43 saya bacakan ya. Saya baca dari ayat 42. Ini orang punya iman sebiji sawi. Ya, kecil imannya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini adalah orang yang punya iman sebiji sawi. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingat aku. Berarti dia ada hubungan, ada percakapan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan merespon, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Hanya orang yang berimanlah yang bisa masuk ke surga. Jadi untuk mendapatkan iman sebiji sawi itu sangat mudah. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Hari ini saudara mendapatkan iman sebiji sawi, hari ini saudara mati, hari ini saudara pindah ke surga. Dari dunia pindah ke Firdaus. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Ini salah satu contoh orang yang memiliki iman sebiji sawi. Dia bisa pindah dari dunia ke Firdaus. Hebat ya. Jadi kalau saudara ingin memiliki iman sebiji sawi, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Ya, jelas ya. Yang ketiga sekarang. Iman yang hidup. Iman yang bertumbuh. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau saudara mati, langsung masuk surga. Tetapi kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka saudara harus merawat iman itu. Iman itu sebiji sawi katanya kan di Matius 17 ayat 20, iman itu sebiji sawi, berarti dia hidup. Nah, di dalam iman itu mengandung perintah. Nah, kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, maka iman itu harus kita kasih makan. Namanya hidup kan makan. Betul nggak? Yang namanya hidup makan. Kalau mati nggak makan lagi. Begitupun iman. Iman itu hidup. Kalau saudara mendapatkan iman dari Tuhan, maka saudara harus kasih makan iman itu. Apa sih makanan iman itu? Di dalam Yohanes 14 ayat 34 di situ dikatakan, makananku adalah melakukan perintah Bapa yang di surga. Kita baca lagi di dalam 2 Korintus dulu ya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Ini berbicara tentang iman yang hidup atau iman yang bertumbuh ya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Di situ dikatakan apabila imanmu makin bertumbuh, berarti iman itu hidup. Namanya bertumbuh kan hidup. Nah, Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Korintus itu imannya bertumbuh, imannya hidup. Bagaimana caranya supaya iman kita bisa hidup? Dengan cara kita kasih makan. Apa makanan iman itu? Melakukan perintah Bapa yang di surga. Yohanes
4 ayat 34, makananku adalah melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita taat dengan perkataan Tuhan, itu berarti kita sedang kasih makan iman yang Tuhan beri. Iman yang dalam hati kita. Iman yang tadinya sebiji sawi, kita kasih makan. Bagaimana caranya kita bisa kasih makan iman itu? Dengan cara kita melakukan perkataan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Matius 7:21, di situ dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga itu adalah orang yang sedang kasih makan iman. Jadi iman itu harus dirawat. Iman itu harus dikasih makan dengan cara melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau saudara baca lagi di dalam Matius 7 ayat yang ke-24, kita baca lagi ya. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, berarti perkataan Tuhan Yesus toh. Kalau kita mendengar perkataan Tuhan Yesus, kita praktekkan, maka kita akan imannya bertumbuh, hidup. Itu yang dinamakan imannya hidup. Apa sih perkataan Tuhan Yesus? Yesus pernah mengatakan apabila kamu sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Betul nggak? Matius 19 ayat 6, apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu perkataan Tuhan Yesus loh. Kalau kita mengikuti perkataan Tuhan Yesus, maka iman kita hidup. Jadi orang Kristen yang sudah menikah, kalau dia nggak bercerai, berarti dia sedang kasih makan iman. Ya, ini yang dinamakan iman yang hidup. Melakukan perintah Bapa yang di sorga. Banyak saudara perintah Bapa yang di sorga. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi yang apa yang kudus. Itu perintah dari Tuhan juga. Kalau kita hidup kudus, berarti iman kita sedang bertumbuh. Selama kita hidup kudus, iman kita semakin besar. Jadi iman yang hidup itu iman yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini yang dinamakan orang imannya bertumbuh. Yang keempat, orang Kristen imannya mati. Apakah ada imannya mati? Ada. Kalau saudara sudah diberikan iman kepada Tuhan sebiji sawi, lalu saudara tidak mempraktekkan firman Tuhan, saudara tidak rawat firman Tuhan itu, tidak merawat iman itu, tidak memberi makan iman itu, maka iman itu akan mati. Iman itu perkataan Tuhan yang kita tahu. Perkataan Tuhan yang kita tahu, itu yang dinamakan iman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi iman itu timbul kita mendengar firman Tuhan yang murni, sehingga menghasilkan iman. Nah, iman itu harus dipraktekkan. Kalau saudara tidak mempraktekkan firman Tuhan, maka iman saudara mati. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-4. Ini adalah orang Kristen yang imannya mati. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-4 saya bacakan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Orang Kristen yang sudah baca Alkitab, ya semua orang Kristen kan baca Alkitab, apalagi pendeta, pasti tiap hari baca Alkitab. Kalau dia sudah baca Alkitab, sudah ngerti Alkitab, sudah tahu Tuhan, sudah tahu perkataan Tuhan, dia tidak mau mempraktekannya, maka dia disebut pendusta. Dengan catatan, kalau dia sudah baca Alkitab, dia tidak mau mempraktekannya, maka iman dia mati. Berapa banyak orang Kristen yang nggak mau mengikuti perintah Alkitab. Bahkan pendeta pun banyak yang nggak mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di Alkitab. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11, Yesus berkata,
Kalau dosamu sudah diampuni, saudara masih melakukan dosa, maka iman saudara mati. Maka Tuhan katakan kalau dosamu sudah diampuni, maka Tuhan katakan perintahkan jangan berbuat dosa lagi. Orang yang melakukan dosa lagi, imannya dia mati. Kenapa Tuhan melarang kita berbuat dosa? Karena iman itu bisa mati kalau kita berbuat dosa lagi. Saudara yang kekasih, orang Kristen yang dosanya sudah dihapus, lalu dia berbuat dosa, iman dia mati. Apa benar omongan saya ya? Orang Kristen yang tadi yang sudah dibenarkan Tuhan, lalu dia berbuat dosa lagi, yang tadinya sudah dibenarkan. Karena percaya Yesus kan dibenarkan. Lalu dia berbuat dosa lagi, maka iman dia mati. Yeskiel 18 ayat 24. Ini adalah orang Kristen yang imannya mati. Dia sudah dibenarkan Tuhan karena dia keluar dari kebenaran Tuhan. Iman dia mati. Yeskiel 18 ayat yang ke-24 ya. Ayat 24. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukan. Karena dosa yang dilakukan, maka ia pasti akan mati. Di situ dikatakan ia harus mati. Ini yang katakan Tuhan loh. Tuhan mengatakan kalau kamu sudah dibenarkan, kalau dosamu sudah dihapus, berarti sudah benar toh. Lalu dia keluar dari kebenaran itu, berbuat dosa, maka dia akan mati. Ini yang dinamakan imannya mati. Orang Kristen yang melakukan dosa lagi, imannya mati. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 22, di situ dikatakan, orang Kristen yang masih melakukan dosa, ia seperti anjing makan muntahnya lagi. Gak enak ya. Orang Kristen yang sudah diselamatkan, sudah dosanya sudah dihapus, dia berbuat dosa lagi, itu yang dinamakan imannya mati. Imannya mati adalah orang Kristen yang melakukan dosa. Apa itu dosa? Makanya saya kadang-kadang sering nanya sama hamba Tuhan loh. 100 lebih hamba Tuhan saya tanya apa itu dosa. Nggak ada satupun yang jawab. Kalau dia nggak jawab berarti nggak ngerti kan? Kalau hamba Tuhan nggak tahu arti dosa itu, bagaimana dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. Bahasa aslinya hamartia. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Di situ dikatakan dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Jadi orang yang berdosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Saudara yang kekasih, ini sangat penting karena ini menyangkut sorga dan neraka. Jadi orang yang melanggar hukum Tuhan itu orang yang berdosa. Nggak menjamin pendeta itu nggak berdosa. Kalau dia melanggar hukum Tuhan, dia berdosa. Kalau dia berdosa, maka iman yang sudah Tuhan berikan kepada dia mati. Kalau imannya sudah mati, dia mati secara fisik, maka Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Tuhan, aku kan percaya engkau sebagai Tuhan. Kalau saya berdoa pakai nama Yesus, kalau menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, kenapa aku tidak bisa masuk surga? Karena imanmu mati. Kenapa iman saya mati? Karena berbuat dosa. Kamu sudah tahu Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa, kamu masih berbuat dosa toh? Dosa itu apa? Melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Berapa banyak orang Kristen yang bercerai? Bahkan ada hamba Tuhan yang bercerai. Apakah dia tidak melanggar firman Tuhan? Dia melanggar. Sehingga apa yang terjadi? Imannya mati.
Kalau saudara melakukan dosa lagi, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang masih melakukan dosa lagi, imannya mati. Dia sudah tahu Tuhan tidak senang dengan dosa, tapi dia melakukan dosa lagi. Maka iman yang sudah Tuhan berikan kepada dia itu mati. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau saudara nggak masuk surga. Kalau seandainya saudara mati nggak masuk surga, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengingatkan, kalau dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan melarang kita berbuat dosa? Supaya saudara kalau meninggal masuk surga, itu maksudnya. Saudara harus taat dengan firman Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang nggak mau taat dengan firman Tuhan, iman dia mati. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab menjelaskan masalah ini. Karena ini sangat besar, sangat penting menyangkut surga dan neraka. Jangan sampai setelah kita di neraka, kita nggak punya iman. Tapi merasa punya iman. Jangan sampai setelah kita meninggal dunia, ternyata iman kita mati. Tingkah laku kita lah yang membuat iman kita mati. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau orang Kristen mati nggak masuk surga. Apakah ada orang Kristen yang mati nggak masuk surga? Ada. Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu mengusir setan. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku. Kalian pembuat kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melanggar hukum. Betul nggak? Lihat aja di dekat pengadilan. Kenapa dia masuk penjara? Kenapa dia masuk di pengadilan Tuhan? Pengadilan karena dia melanggar hukum. Begitupun kita, kalau kita melanggar hukum Tuhan, maka kita disebut orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa itu masuk sidang pengadilan Tuhan dan akan dihukum. Hukuman Tuhan itu neraka, saudara yang kekasih. Kalau hukuman di dunia masih mending, bisa paling 3 tahun, 10 tahun, paling nggak. Tapi kalau hukuman Tuhan, itu selamanya di neraka. Ya, ada 4 jenis macam orang Kristen. Saya kembali lagi. Orang Kristen yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Orang Kristen yang imannya sebiji sawi, lumayan ya. Punya iman kecil nggak apa-apa. Iman sebiji sawi. Orang Kristen yang iman yang besar, iman yang bertumbuh. Dan orang Kristen imannya mati. Yang bisa diterima Tuhan masuk surga, orang yang punya iman sebiji sawi. Dan orang yang punya iman yang hidup. 2 orang Kristen ini yang masuk surga. Iman sebiji sawi dan iman yang hidup. Itu yang diterima Tuhan masuk surga. Sedangkan 2 macam orang Kristen yang lain, iman yang nggak punya iman tapi merasa punya iman, dan imannya dia punya iman tapi imannya mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Apakah ada surga yang kita sudah dapat diambil kembali sama Tuhan? Ada. Matius 21 ayat 43 saya bacakan ya. Ini adalah orang Kristen yang sudah punya iman tapi nggak bisa masuk surga karena imannya mati. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Ini adalah contoh orang yang sudah mendapatkan sorga, tapi sorganya diambil kembali sama Tuhan. Karena apa? Karena imannya sudah mati. Kenapa imannya mati? Ya karena nggak mau menjalankan firman Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang imannya mati? Hidupnya melawan perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan bercerai, dia bercerai. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa, dia berbuat dosa. Tuhan mengatakan hidup kudus, dia menolak hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan ke-8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Orang Kristen yang nggak mau hidup kudus, dia menolak Tuhan. Orang Kristen yang nggak mau hidup kudus, imannya mati. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya.
mumpung kita masih hidup, kita pelajari Alkitab sama-sama. Biar kita sama-sama bisa tinggal di sorga setelah kita meninggal dunia. Itu adalah tugas saya, menginformasikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara kurang mengerti masalah tentang iman, saudara bisa hubungi saya. Saya akan menjelaskan secara mendetil apa itu iman. Karena tugas saya sebagai hamba Tuhan menceritakan bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami iman yang hidup, berikan kami iman yang bertumbuh, agar kami dapat diterima Engkau di surga setelah kami meninggal dunia. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.